Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ideologi negara Komoro. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Muhammad Rangatria Rahman dengan NIM 20 0903 101044 dari Prodi D3 Perpajakan kelas Pancasila 74. Yang pertama, profil negara Komoro. Nama lengkap Perserikatan Komoro. Nama lokal Ujimawa Komori Komorian, Union des Comorias dari bahasa Prancis, Jumhuriyat Al-Qamar Al-Mutahidah dari bahasa Arab. Bentuk pemerintahannya Republik Presidensial Federal. Kepala negara Presiden Azali Assoumani. Ibu kota Moroni. Bahasa resmi bahasa Arab, bahasa Prancis dan bahasa Komoro. Hari nasional 6 Juli 1975. Lokasi benua Afrika atau Afrika Timur. Selanjutnya yaitu sejarah negara Komoro. Sebelum penjajahan, penduduk pertama yang menduduki Kepulauan Komoro diperkirakan adalah penduduk nelayan dan pedagang dari Afrika dan Austronesia yang melakukan perjalanan dengan menggunakan perahu. Mereka datang di Komoro sekitar abad ke-6 Masehi. Pencatatan sejarah yang paling awal berupa jejak arkeologi yang diketahui ditemukan di Anjouan, sehingga Komoro ditempati oleh penduduk dari berbagai wilayah di pantai Afrika, Teluk Persia, Indonesia, dan Madagaskar. Selanjutnya, pada pendudukan Arab. Pada abad ke-10, para pedagang Arab yang pertama telah membawa pengaruh Islam ke pulau-pulau di Komoro. Salah satu fakta yang paling kuat adalah jual beli para budak-budak dari Afrika dan meningkatkan penyebaran dan dominasi budaya Arab di penjuru dunia. Pemukim Arab tinggal bersama penduduk yang berasal dari Indonesia, Malaysia, serta penduduk asli yang berbahasa Bantu, Swahili, dan bahasa di Afrika Timur. Penduduk Arab di daerah semakin meningkat bersamaan ketika Zanzibar jatuh pada kekuasaan bangsa Arab Oman, dan kebudayaan masyarakat Komoro, terutama sastra, budaya, dan agama juga semakin berada di bawah kekuasaan bangsa Arab, menggantikan kebudayaan Swahili dan Afrika asli. Selanjutnya, pada pendudukan Prancis dan Eropa. Pada abad ke-17, bajak laut dari Madagaskar dan Eropa mengincar Komoro dan menjarah kapal-kapal yang berlayar menuju timur Samudra Hindia. Pada tahun 1793, prajurit dari Madagaskar mulai menyerang pulau-pulau di Komoro. Untuk pertama kali, mereka mengambil penduduk Komoro untuk dijadikan sebagai budak, dan kemudian menetap dan merebut kekuasaan dari bangsa Arab di berbagai wilayah. Perancis pertama kali mendirikan kolonial dan aturan di Komoro sekitar tahun 1841. Koloni Prancis terlebih dahulu menduduki Mayotte dan Adrian Toussaint. Sebagai Raja Malagasy, Mayotte menandatangani perjanjian pada bulan April 1841 yang menyerahkan kekuasaan di Pulau Mahoni ke otoritas Prancis. Yang selanjutnya yaitu kemerdekaan. Pada tahun 1973, Komoro mengadakan sebuah kesepakatan dengan Prancis untuk kemerdekaan Komoro pada tahun 1978. Para wakil dari Mayotte abstain. Referendum dilakukan di 4 pulau utama. 3 pulau sepakat untuk merdeka, sedangkan Pulau Maui atau Mayotte memilih untuk tetap di bawah pemerintahan Prancis. Pada tanggal 6 Juli 1975, Parlemen Komoro mengeluarkan resolusi sepihak untuk menyatakan kemerdekaan dari keempat pulau. Ahmed Abdallah memproklamasikan kemerdekaan Komoro menjadi negara merdeka Komoro. Selanjutnya, perkembangan sistem ideologi Komoro. Islam telah lama memainkan peran sentral dari kehidupan warga Komoro. Hampir semua Muslim di Komoro bermazhab Sunni Syafi'i. Sebagian besar Muslim Komoro berasal dari etnis Arab, Swahili, atau Persia. Tetapi ada juga orang-orang dari India, sebagian besar keturunan Gujarati. Komitmen bangsa Komoro menjalankan syariat agama tak diragukan. Bahkan selama masa penjajahan, Prancis tidak berusaha menggantikan praktik Islam yang sudah berjalan di Komoro. Prancis begitu berhati-hati menghormati Presiden
syariah yang berlaku dalam corak mazhab Syafi'i. Jadi, Komoro menggunakan sistem yang berbasis syariat Islam atau Islamisme. Tetapi pemerintahan Komoro juga berkali-kali beralih dari menggunakan sistem sosialis ke sistem berbasis syariat Islam atau Islamisme. Selanjutnya, perbandingan ideologi Islamisme dengan ideologi Pancasila. Ideologi Islamisme sumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW dibuat sebagai landasannya. Membuat hukum dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wahyunya. Muslihat manusia berfungsi menggali fakta dan memahami hukum dari wahyu. Kebebasan dari dalam berbuat distandarisasi oleh hukum syara. Jika berdasarkan bebas sama sekali diterapkan. Jika tidak, karenanya tidak boleh diterapkan. Tolak ukur halal dan haram. Dasar perekonomian, setiap orang bebas sama sekali menjalankan perekonomian dengan membatasi karena pemilikan dan jenis pemiliknya, sedangkan jumlah kekayaan yang dimiliki tidak boleh dibatasi. Sedangkan ideologi Pancasila merupakan kekayaan rohani budaya masyarakat. Nilainya tidak diciptakan oleh negara, tapi digali dari hidup masyarakat itu. Isinya tidak instan atau operasional sehingga tiap generasi boleh menafsirkannya menurut zamannya. Menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab, menghargai keanekaragaman atau pluralitas sehingga dapat diterima oleh berbagai latar belakang agama atau budaya. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.